selamat beribadah minggu pada tanggal 26 April 2020, dan ibadah ini juga kita memperingati Hari Kartini. Ibadah akan dilaksanakan di rumah masing-masing. Sebelum kita memulai ibadah ini, marilah kita terlebih dahulu bangkit berdiri, menyiapkan hati kita masing-masing, dan kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 5 ayat 1. Serta anak-anak warga Jemaat GKJW Kertosono, marilah kita memasuki ibadah yang kita terima di rumah kita masing-masing dengan tata ibadah yang sudah panjenengan terima. Di situ ada bagiannya masing-masing, ada bagiannya pelayan dan juga jemaat. Kita memasuki panggilan ibadah dengan demikian. Para wanita yang terkasih, mari kita bersama-sama memperingati Hari Kartini ini dengan berbakti dan mengaku demikian. Sumber pertolongan kita berasal dari Allah yang telah menciptakan para wanita, terus berkarya dalam kehidupan para wanita, serta menguatkan para wanita untuk bisa menguatkan sesama. Kasih karunia Allah, Sang Sumber Pencipta, dan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja, menyertai kita semua. Amin. Syukur kita kepada Tuhan. Jemaat disilakan duduk terlebih dahulu sesuai dengan bagian kita masing-masing. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Nyatakan kasih
yang lalu kita melakukan segala sesuatu yang mungkin menimbulkan rasa tidak baik terhadap diri kita dan juga di hadapan Tuhan. Marilah kita melakukan pengakuan dosa kepada Tuhan sesuai dengan bagian kita masing-masing. Kami datang menanggapi panggilan-Mu bukan dengan segala kemampuan dan kelebihan kami, namun kami menghadap dengan segala keterbatasan dan noda hidup kami. Noda hidup dan keterbatasan secara pribadi, keluarga, maupun juga dalam persekutuan kami. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Ampunilah kami ya Allah, dan berikan kebijaksanaan terhadap kami untuk menata hidup agar bisa saling menguatkan. Amin. Tiba saatnya kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita tunduk di dalam doa. Terima kasih Bapa, Engkau mengasihi kami, Engkau memelihara kehidupan kami, Engkau juga memberikan limpahan kasih karunia dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini, Engkau memperkenankan kami untuk bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Buka mata hati dan telinga kami, sehingga apa yang disampaikan adalah sesuatu yang terindah untuk kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan pada minggu pagi hari ini diambil dari Injil Lukas, pasal yang pertama, ayat yang ke-39 sampai dengan ke-56. Demikian bunyi firman Tuhan. Beberapa waktu kemudian, berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan,
dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai ke telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya, mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari takhtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 6 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan dan merenungkan dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan memberkati. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, dan adik-adik serta anak-anak warga Jemaat Kertosono yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, pada saat ini kita dipertemukan dalam ibadah Minggu untuk memperingati Hari Kartini, yaitu dengan tema dikuatkan untuk menguatkan. Model ibadah kita berubah karena situasi seperti ini yang mengharuskan kita mengikuti anjuran dari pemerintah. Hingga ibadah ini kita lakukan secara online yang diterima di rumah kita masing-masing, di mana ada nilai positifnya dan juga ada nilai negatifnya dari semua yang kita alami sekarang ini. Seperti nilai positif dalam sebuah keluarga, di mana semakin erat hubungan antara sesama keluarga, antara anak dengan orang tua, antara mama, papa, serta anak-anak, ayah, ibu, dan anak, mungkin juga dengan cucu. Namun juga ada sisi negatifnya, yaitu timbul suatu egoisme, di mana tidak boleh berjabat tangan, bertegur sapa, dan harus berjarak 1,5 meter, pun juga harus disertai dengan memakai masker. Semuanya ini harus kita taati bila yang tidak, yang menanggung bukan diri kita sendiri, namun seluruh orang yang berada di sekitar kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, cukup kuatkah kita sebagai wanita atau perempuan untuk menghadapi semua ini dengan sendiri-sendiri? Tentunya tidak, karena Tuhan selalu menyertai kita dan Tuhan selalu menguatkan kita. Seperti pada nats kali ini yang ada di dalam ayat yang ke-42, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Itulah
nats yang kita ambil pada ibadah minggu kali ini, Bapak Ibu, bila ada 2 orang wanita gereja bertemu, apa yang mereka perbincangkan itu? Saya ingat waktu itu dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana kebetulan rumah kami ini dekat dengan tempat ibadah dengan keyakinan lain. Dari pagi mereka turun dari tempat ibadah berduyun-duyun, dan di sana ada ibu-ibu atau wanita yang ramai sekali memperbincangkan sesuatu. Mungkin sesuatu itu adalah berbincang-bincang soal keluarga, soal tetangga, soal paguyuban mereka, dan hal-hal yang dialami sebelumnya, dan kegiatan yang akan dilakukan. Bahkan kadang juga ngerasani, kata orang Jawa itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikian juga waktu itu Maria mengunjungi Elisabet. Maka ada 2 orang yang berkumpul. Maria ingin mengungkapkan suatu kebahagiaannya dan rasa kasihnya pada sepupunya, yaitu Elisabet, yang juga mengalami kasih karunia karena anak yang dikandungnya. Mereka berdua bersyukur karena dipilih dan dipercaya oleh Allah untuk mengandung utusan-utusan Allah. Maria mengandung Tuhan Yesus dengan yang dijalaninya sungguh sangat berat, karena tidak semua orang mengerti dan memahami apa yang dialami oleh Maria. Kemudian di tengah-tengah hal sesuatu yang dialami oleh Maria itu, Maria masih sempat untuk menguatkan Elisabet yang dipercaya Tuhan untuk mengandung. 2 wanita ini diberkati Tuhan di dalam hidupnya. Dan sebagai seorang wanita dalam kehidupan kita, pasti banyak hal yang juga kita alami, baik di dalam kehidupan keluarga, pekerjaan, masyarakat, bahkan pelayanan di gereja. Mampukah kita menghadapinya? Wanita diciptakan Tuhan untuk kuat dan saling menguatkan. Tuhan menciptakan wanita sebagai wanita yang istimewa, karena wanitalah yang mendapat karunia untuk mengandung, melahirkan, dan menyusui anaknya. Seperti dalam Ulangan 8 ayat 6 yang bisa Bapak Ibu baca. Oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dengan takut akan Dia. Inilah firman yang memberi kekuatan pada kita pada saat ini, di mana kita menapaki hidup kita sehari-hari dengan banyak tugas atau multitasking, dan juga situasi mewabahnya COVID-19 ini. Marilah pola hidup kita itu kita atur lebih baik dari sebelumnya, dan juga tidak terlalu overkonsumtif, yaitu memborong barang-barang dan panic buying, berlomba membeli sebanyak-banyaknya barang-barang karena ada rasa khawatir tidak ada barang yang kita butuhkan. Kita harus percaya, karena Tuhan itu memenuhi kebutuhan kita. Ingat Bapak Ibu, bahwa Tuhan berjanji akan memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Dan dengan semangat Kartini, marilah kita saling menguatkan
meski terkondisikan seperti saat ini. Karena kita percaya bahwa semua ini akan ada akhirnya, sebuah realita hidup yang kita hadapi, di mana kita harus tekun berdoa dan selalu menjalani perintah Tuhan. Di sana kita niscaya jalani hidup kita dengan sukacita. Meski ada wabah, tetap pegang teguh iman percaya kita pada Tuhan. Hanya di dalam pengorbanan Tuhan Yesus, semuanya akan dilunasi. Dengan pengorbanan daripada Ibu kita Kartini, maka kita wanita akan selalu dibimbing untuk menjadi Kartini-Kartini yang lebih daripada Kartini yang lalu. Dan marilah emansipasi ini juga wujud nyatakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam keadaan apapun, jadikanlah diri kita sebagai Kartini-Kartini yang hebat, Kartini-Kartini yang mampu untuk menapaki jalan hidup kita. Demikian firman Tuhan ini kita naikkan dan Tuhan memberkati kita. Amin. Saatnya kita akan memperbaharui iman kita kepada Tuhan dalam pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Selanjutnya, marilah kita bersama-sama menyanyikan Mars Wanita GKJ. Yesus Kristus
Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu serta saudara-saudara, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan pada Tuhan. Marilah kita mengaturkan persembahan sebagai wujud syukur atas penyertaan Tuhan atas hidup kita, khususnya sebagai para wanita yang senantiasa dikuatkan Tuhan untuk menguatkan sesama. Sebagai dasar kita untuk mempersembahkan, terimalah firman Tuhan dari bacaan Mazmur 116 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Amin. Marilah kita memberikan persembahan dengan diiringi kidung jemaat nomor 363 ayat yang pertama sampai selesainya kita memberikan persembahan. Marilah kita menaikkan syukur kita ke hadapan Tuhan dengan kita berdoa syafaat. Dan nanti kita akhiri dengan doa Bapa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan Allah Bapa kami yang kami muliakan dalam kerajaan surga yang mulia. Di pagi hari ini pada ibadah Minggu dalam rangka memperingati Hari Kartini, kiranya Engkau telah memberikan kami berkat yang luar biasa, di mana kami bisa beribadah secara online di rumah kita masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berkati seluruh kegiatan kami, meskipun dalam kondisi yang seperti ini, Engkau tetap berdiri tegak memimpin kehidupan kami. Dan kami mengucap syukur kehadiran-Mu Tuhan, bahwa Engkau telah melimpahkan berkat di dalam kegiatan secara rohani kami. Jadi kami tidak putus iman kami tidak lockdown iman kami Tuhan, tetapi kami tetap membuka diri kami untuk beribadah bersama-sama, meskipun kami terpisah dari rumah satu rumah yang lainnya, tetapi kami tetap satu. Inilah semangat kami Tuhan sebagai Kartini masa kini, dan juga sebagai pelayan-Mu, dan juga sebagai warga-Mu, warga jemaat yang mandiri akhirnya karena terkondisikan situasi seperti ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Gereja-Mu di tempat rumah kami masing-masing tetap hidup, tidak mati, dan kami tidak membicarakan sesuatu yang tidak mampu bagi diri kami. Kami percaya Tuhan Engkau akan memberikan kekuatan dan kami saling menguatkan untuk sebuah keluarga di mana kami bisa beribadah bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk gereja kami beserta pelayannya, beserta Bapak Ibu Majelis
dan juga Bapak Pendeta yang sudah mengembalakan kami, yang tiap hari memberikan renungan firman Tuhan yang menjadi fondasi, yang menjadi dasar bagi kehidupan kami, keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Itu sesuatu yang Engkau mampukan bagi Bapak Pendeta beserta keluarganya untuk membimbing kami warga jemaat Kertosono ini dengan baik, dan juga Engkau mampukan semua warga GKJW Kertosono, baik yang masih muda, anak-anak, remaja, pun juga yang sudah sepuh, dan juga dalam kehidupannya sehari-hari. Kiranya kami mohon Engkau berkati Tuhan, sehingga mereka mempunyai semangat untuk hidup, untuk lebih baik daripada kemarin. Karena kami percaya bahwa iman kami tidak lockdown, tetapi iman kami tetap hidup, tetap terbuka untuk sesuatu yang bernafaskan rohani, sehingga firman-Mu tidak mati di dalam tubuh kami, tetapi firman-Mu hidup untuk menjadi pedoman dan juga untuk menjadi petunjuk untuk melangkah kami ke kehidupan yang akan datang. Dan terima kasih Tuhan, kiranya Engkau berkati seluruh kegiatan gereja kami, meskipun kami tidak berkumpul, tetapi kami bisa melaksanakan tugas dengan baik, dengan masing-masing tugas yang multifungsi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk segala sesuatu yang berkenaan dengan kehidupan kami. Kami mohon kiranya Engkau singkirkan segala sesuatu yang menghalangi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Engkau adalah juru penebus kami yang hidup. Pengorbanan-Mu besar bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami selalu bersyukur di hadapan-Mu. Pun juga Tuhan, Engkau berkati kami semuanya yang terlingkup di dalam gereja Kristen Jawi Wetan Kertosono ini, agar segera wabah ini berakhir, dan kiranya kami bisa berkumpul kembali untuk beribadah di rumah ibadah ini dengan baik dan aman. Terima kasih Tuhan, seluruh kami yang belum sempurna ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita diberikan waktu untuk memperingati Hari Kartini ini dengan baik. Marilah kita bersama-sama menyanyi lagu Ibu kita Kartini. Oh
marilah kita masuk di dalam pengutusan. Wanita telah dipercaya Tuhan dengan berbagai macam tugas dan tanggung jawab yang berat dalam hidup ini. Akan tetapi semua itu bukanlah penghalang bagi wanita untuk menjadi sosok yang kuat, karena Tuhan senantiasa memberikan kekuatan. Oleh karena itu, mari kita kembali kepada kehidupan kita dan saling menguatkan sesama. Marilah kita menyanyikan Kidung Jemaat 357, bait yang pertama. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa yang terwujud melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus dan terus berkarya melalui Sang Roh Kudus, kiranya Tuhan senantiasa menyertai saudara sekalian untuk bisa saling menguatkan mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah ini dengan kita menyanyikan KPJ 459 bait yang pertama. Pinujio Allah Sang Romo.